Suatu ketika hiduplah seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Segala sesuatu dalam hidup mereka berdebat, hanya satu hal yang hilang, lelaki tua dan perempuan tua itu tidak memiliki anak. Suatu ketika lelaki tua itu meminta untuk membuat roti jahe dalam bentuk manusia kecil. Wanita tua itu melihat ke dalam gudang, dan hampir tidak ada tepung yang tersisa. Dia mengambil mangkuk, menggosoknya di sepanjang kotak, menyapunya di sepanjang dasar, dan segenggam atau lebih dari 2 genggam dikumpulkan. Wanita tua itu menguleni adonan dengan krim asam, dan ketika dia menggulung roti jahe di atas meja, dia mengambilnya dan membuatnya dalam bentuk seorang pria kecil, dengan lengan, kaki, dengan kepala. Dan taruh di oven. Setelah beberapa saat, wanita tua itu datang untuk melihat apakah roti jahe sudah dipanggang, mengambilnya dan meletakkannya di jendela agar dingin. Pria roti jahe mendingin, berbaring, tetapi tiba-tiba bangkit dan berlari secepat mungkin keluar rumah, dari jendela ke bangku, dari bangku ke lantai, melintasi lantai dan ke pintu, melompati ambang pintu ke beranda, dari beranda ke halaman, dari halaman ke gerbang, lebih jauh dan lebih jauh. Wanita tua itu memanggil suaminya, dan mereka berdua mengejarnya. Tapi tidak mudah untuk menangkap manusia kue jahe. Sekarang dia sudah sampai di ladang di mana para petani sedang mengirik tanaman mereka. Berlari melewati, pria roti jahe berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua dan pria tua itu, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para petani mendengar ini dan mengejarnya. Tapi, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak bisa mengejarnya. Seorang pria roti jahe berlari ke lapangan tempat mesin pemotong rumput sedang memotong rumput. Berlari melewati, dia berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para pemotong rumput tidak tahan dengan ejekan seperti itu, semua orang bergegas mengejar si pembuat roti jahe. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, tetapi mereka tidak bisa mengejar. Dan ke arah lelaki kecil, sapi itu sedang berjalan, dia berteriak kepadanya bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Sapi itu marah, dan juga mengejar manusia kue jahe itu. Hanya dia yang tidak bisa mengejar. Dan seekor babi bertemu dengannya. Pria kecil itu berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari pria tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor babi memekik dan berlari mengejar. Hanya saja dia tidak bisa mengejar, dia terlalu gemuk. Seorang pria roti jahe berlari di sepanjang jalan, dan seekor kelinci bertemu dengannya. Pria kecil itu berkata bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dia dengan mudah akan melarikan diri darinya juga. Kelinci itu mendengar ini, dan mengejarnya. Dia juga tidak dapat mengejar pria kecil itu, hanya kelinci yang melihatnya. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor serigala bertemu dengannya, "Aku akan memakanmu," kata. Dan lelaki kecil itu menjawab bahwa dia telah melarikan diri dari perempuan tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Serigala itu menggeram dan berlari ke arah manusia kue jahe, dan dia menghindar, dan berlari secepat yang dia bisa. Hanya serigala yang melihatnya. Seorang pria roti jahe sedang berlari, dan seekor beruang besar bertemu dengannya. Pria kecilnya tidak takut, tetapi berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor beruang ganas menghentakkan kakinya, dan mengejarnya. Tapi beruang itu terlalu lambat untuk mengejar si pembuat roti jahe yang cepat. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor rubah bertemu dengannya. Rubah itu sangat licik, tetapi lelaki kecil itu tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, karena kebiasaan, dia mulai berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dari beruang, yang artinya dia akan dengan mudah lari darinya juga.
Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia sangat tua, tidak mendengar apapun. Dia mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya. Mematuhi roti jahe konyolnya, dan mulai membual lagi. Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia masih tidak mendengar apapun. Dia semakin mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya lagi. Pria roti jahe setuju, dan kemudian saja dia memulai lagi, saat Rubah menerkamnya dan makan. Dan pria kue jahe tidak lagi membual tentang. Dahulu kala, seekor rubah yang licik dan narsistik hidup di hutan lebat. Dia menipu semua orang, jadi tidak ada hewan yang mempercayainya dan tidak ingin berteman dengannya. Segera Rubah bosan sendirian, dan dia mengundang Bango tetangganya untuk makan malam. Thank you. Awalnya, Bango menolak, mengingat Rubah tidak bisa dipercaya. Tetapi Rubah meyakinkannya, mengatakan bahwa selain dia, tidak ada hewan yang ingin berteman dengannya. Dan yang terpenting, Rubah mengundangnya untuk menjadi sahabat. Kren senang dengan undangan ini, dan setelah beberapa saat pergi berkunjung. Sup yang dibuat Rubah sangat harum. Setelah mengatur meja, dia menaburkan makanan ke piring besar. Rubah mengundang burung Bango ke meja, dan mulai memakan supnya dengan senang hati. Tapi Bango tidak bisa merasakannya dari piring datar seperti itu. Dia tidak berhasil membenturkan paruhnya ke piring, dan pada akhirnya tetap lapar. Burung Bango kesal, mengira Rubah itu sangat lalai padanya. Tapi dia adalah tamu di rumahnya, jadi dia tidak mengatakan apapun tentang kebenciannya. Sementara itu, Rubah menghabiskan sup sampai tetes terakhir. Melihat Bango itu akan pergi, dia bertanya dengan tidak percaya apakah dia menyukai makan malam. Burung Bango dengan sopan mengucapkan selamat tinggal, dan pulang dengan lapar dan kesal. Setelah beberapa saat, Bango memutuskan untuk mengajari Rubah pelajaran yang baik. Dia pergi ke pacarnya, dan dengan sopan mengundangnya untuk makan malam. Lisa sangat senang dengan tawaran tersebut dan setuju. Setelah menyiapkan makan malam, burung Bango mengeluarkan 2 kendi yang tinggi dan sempit untuk dirinya dan Rubah. Dia mengatur meja dan menaruh makanan di kendi. Saat ini Rubah telah datang. Dia sangat lapar. Burung Bango mengundang tamu ke meja, dan teman-teman melanjutkan makan malam. Rubah mencoba makan dari kendi sempit, tetapi tidak ada hasil, karena bejana itu terlalu sempit. Sementara itu, Bango makan dengan santai dengan paruhnya yang panjang. Ketika dia selesai, dia melihat Rubah mencoba makan namun tidak berhasil. Kren bertanya apakah dia menyukai makan malam itu. Tapi Rubah menjawab bahwa dia tidak bisa makan apapun karena kendi itu terlalu sempit dan panjang. Derek mengharapkan jawaban serupa. Dia mengingatkan Rubah bahwa dia telah meninggalkan rumahnya dengan lapar karena piringnya terlalu datar. Dan kemudian dia menyadari kesalahannya. Dia merasa malu karena tidak memperhatikan tetangganya. Lisa meminta maaf, dan berkata bahwa dia bahkan tidak dapat berpikir bahwa dia tidak akan bisa makan dari piring seperti itu. Kren memaafkannya dan mengatakan bahwa untuk selanjutnya mereka perlu mengingat perbedaan mereka. Karena itu, dia membawa piring besar yang dengannya tamu dapat dengan mudah memakan makan malamnya. Ketika tiba waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, Rubah mendapat ide. Dia meminta Bango untuk membawa salah satu kendinya ke rumahnya sehingga dia bisa dengan mudah makan bersama Rubah. Tetangga menyukai ide ini. Dia memuji Rubah, mengatakan bahwa jika dia menggunakan kelicikan dan kecerdikannya untuk perbuatan baik, dia akan memiliki banyak teman. Rubah dan Bango tertawa riang. Mereka menjadi sahabat sejak saat itu. Setelah beberapa waktu, Bango datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tetangganya sebelum menuju ke negeri yang lebih hangat. Ditinggal sendirian, Rubah bosan. Tapi dia tidak pernah melupakan kata-kata burung Bango itu. Sejak itu, Rubah berhenti hanya memikirkan dirinya sendiri, dan menemukan teman sejati di antara hewan lain di hutan.